Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini kembali kami ada oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Anugerah-Mu tetap selamanya. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Dan kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik dan indah buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 6-7. Tertulis demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah penyembuh yang maha hebat. Ia dapat menyembuhkan segala macam penyakit tanpa terkecuali. Dan Tuhan Yesus juga tahu apa yang terutama yang paling dibutuhkan oleh kita. Dan itu ia berikan dengan cuma-cuma. Kita baca dalam Matius 9 ayat 6-7 ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Seorang yang lumpuh dibawa kepada Tuhan ketika Tuhan Yesus ada di kotanya sendiri. Apa nama kota yang dimaksudkan dalam perikop ayat ini? Bukanlah Nazaret. Karena Tuhan Yesus telah diusir dari Nazaret oleh beberapa tokoh agama yang ada di sana. Kapernaum adalah nama kota yang dimaksudkan dalam perikop ini sebagai kotanya sendiri. Tuhan Yesus punya base camp di sini. Saudara dan saya bisa melayani di mana-mana, tapi kita punya satu kota khusus di mana kita menjadikan itu sebagai kota di mana kita tinggal dan berada, dan menjadi pusat dari kegiatan kita. Di kota Kapernaum ini ada seorang yang sakit lumpuh, dan kepadanya Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang kedua, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perkataan Tuhan Yesus itu membuat beberapa ahli Taurat menjadi marah, dan mereka berkata bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah. Mengapa disebut menghujat Allah? Karena hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Dan tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus dianggap sama dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi inilah yang tidak diketahui oleh orang-orang saat itu. Baik para ahli Taurat, para imam, orang-orang Farisi, Saduki, dan bahkan banyak orang lainnya. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sebenarnya adalah Allah. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya itu ia tetap Allah. Dalam peristiwa ini Tuhan Yesus sedang menyatakan identitasnya sebagai Allah yang maha mengampuni. Dan itu dia tunjukkan dengan memberikan pengampunan dosa kepada orang yang lumpuh itu. Dan untuk semakin meneguhkan akan identitasnya sebagai Allah, ia menyembuhkan orang yang sakit itu dari kelumpuhannya. Sehingga orang yang lumpuh itu bangun dan berjalan, sembuh dan sehat dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, lebih daripada kesembuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Dosa adalah penyakit terutama yang Dia sembuhkan dalam hidup kita. Tindakan Tuhan terhadap orang yang lumpuh itu menunjukkan akan kasih Tuhan dan pengampunan yang Ia sediakan kepada kita yang mau datang kepadanya. Pengampunannya itu tidak pernah lepas dari karya salibnya. Sebab di atas salib, darahnya mengalir
menjadi penebusan atas segala dosa kita. Darahnya menghapuskan semua dosa orang-orang yang hidup sebelumnya dan yang hidup sesudah karya salib Kristus. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat ini adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Dan Dia juga adalah Allah yang menyembuhkan kita dari segala penyakit dan kelemahan yang kita alami. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Dia kita memperoleh pengampunan dan kita memperoleh kekuatan, kesembuhan oleh kuasa darah-Nya. Kalau saudara sudah berbuat dosa, datang kepadanya untuk mengalami pengampunan dan hiduplah dalam kebenaran firman-Nya. Kalau ada di antara saudara yang sakit, datanglah juga kepadanya untuk mengalami kesembuhan yang ajaib oleh kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengerti, kami menyadari Engkau adalah Tuhan Allah yang telah berinkarnasi sebagai manusia. Engkau adalah Allah yang maha mengampuni dan yang maha menyembuhkan kami. Segala dosa kami disucikan dan diampuni, dan segala kelemahan dan sakit penyakit kami disembuhkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Terima kasih untuk kesembuhan yang kami terima dari Engkau. Lawat setiap kami saat ini ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah. Kesembuhan terjadi pada saat ini. Pemulihan yang ajaib terjadi bagi setiap kami. Dan Tuhan melawat kami semua, menyatakan kuasa mujizat-Mu atas setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa hidup dalam kemenangan karena kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.